Selamat pagi, teman-teman. Pada pagi hari ini, saya akan membahas kaitannya dengan tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi, teman-teman, walaupun kedua lembaga ini sama-sama merupakan lembaga kehakiman, namun jelas tugas dan wewenangnya itu berbeda, teman-teman. Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi ini menjadi pusat perhatian publik seusai penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 lalu. Baik Pilpres maupun pemilihan legislatif, mereka kemudian beramai-ramai mengajukan gugatan hasil pemilihan umum itu kepada kedua lembaga ini, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Tidak jarang memang persidangan penyelesaian hasil pemilihan umum itu juga diikuti dengan aksi massa pendukung yang kemudian berharap agar majelis hakim itu mengabulkan permohonan dari kandidat yang mereka dukung. Jadi, menarik untuk disimak apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari kedua lembaga ini. Yang pertama kita bahas dulu Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, Mahkamah Agung ini memiliki sejarah yang panjang dalam sistem peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung itu sendiri dibentuk atau didirikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi memang sempat beberapa kali mengalami perubahan kaitannya dengan tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung mulai Orde Lama hingga Orde Baru. Kemudian pada akhirnya dibentuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, Mahkamah Agung ini memiliki wewenang. Yang pertama, memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan. Jadi sebagai pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum kasasi dan peninjauan kembali atau biasa kita kenal itu PK. Agar apa? Agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Inilah Mahkamah Agung hadir untuk bagaimana membina keseragaman dalam penerapan hukum di Indonesia. Jadi teman-teman, wewenang yang kedua itu adalah Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi contohnya apa? Contohnya peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota bertentangan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka Mahkamah Agung berwenang melakukan judicial review terhadap peraturan gubernur itu. Nah, menariknya di sini teman-teman, tidak terbatas hanya peraturan di bawah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang, namun juga mengikat terhadap tindakan pejabat negara. Ya, jadi juga mengikat terhadap tindakan pejabat negara. Sehingga apa? Sehingga tidak ada satupun tindakan pejabat negara yang bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan undang-undang. Jadi tindakan itu juga ya Mahkamah Agung berwenang untuk menguji apakah tindakan pejabat negara ini sudah sesuai dengan koridor hukum atau belum. Contohnya ya sekarang kita lihat yang lagi ramai itu hak menyatakan pendapat dari anggota DPRD Kabupaten Jember terhadap pemakzulan Bupati Jember yang sekarang ini sedang diuji oleh Mahkamah Agung. Apakah nanti dalam waktu 30 hari ini Mahkamah Agung bisa menemukan apakah Bupati Jember ini bersalah atau tidak. Ini kita lihat saja prosesnya teman-teman. Jadi fungsi yang ketiga, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan di semua lingkungan peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, yang kedua, kita bahas kaitannya dengan tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, itu disahkan pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah yang dijadikan atau ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas wewenang dari Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini yang membedakan dengan Mahkamah Agung tadi. Kalau Mahkamah Agung menguji peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota bertentangan dengan undang-undang. Nah, bedanya di sini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Wewenang yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Jadi misalkan ada partai politik yang berideologi di luar ideologi Pancasila, itu akan dibubarkan, jadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas usulan pendapat dari DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jadi mereka berwenang menguji apakah Presiden itu murni melakukan kesalahan atau tidak. Kemudian teman-teman, kaitannya dengan fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ini dijalankan melalui wewenangnya tersebut, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berdasarkan pertimbangan konstitusional. Artinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Nah, berdasarkan latar belakangnya tadi, maka kemudian Mahkamah Konstitusi itu memiliki 5 fungsi yang melekat. Yang pertama itu sebagai pengawal konstitusi, yang kedua itu sebagai penafsir pengawal konstitusi, yang ketiga itu sebagai pelindung hak asasi manusia, yang keempat itu sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, yang kelima sebagai pelindung demokrasi. Jadi secara singkat, seperti itulah teman-teman fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah yang membedakan antara tugas, wewenang, dan fungsi dari Mahkamah Agung dan juga tugas, wewenang, dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira pembahasan singkat pada pagi hari ini saya kira cukup sekian dulu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.